mencoret satu ayat pun kafir. Ini 7 ayat dalam Al-Quran yang dengan tegas jelas menyatakan bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Apa itu arsy? Sudah sering kita bahas. Arsy adalah makhluk Allah terbesar. Tidak ada makhluk sebesar arsy, yang dimana di bawah arsy itu ada kursi. Apa kita mau pungkiri ayat kursi? Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Di bawah kursi itu ada apa? Ada langit ketujuh. Di bawah langit ketujuh ada apa? Ada langit ke-6, langit ke-5, langit ke-4, 3, 2, 1, bumi. Maka bumi ini yang paling rendah, arsy yang paling tinggi. Nabi telah bersabda bahwa langit yang 7 berikut bumi, apabila dibandingkan dengan kursi Allah, maka langit yang 7 itu ibarat seperti cincin yang berada di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Langit yang 7 berikut bumi itu seperti cincin. Padang pasir yang sangat luas, itulah kursi Allah. Kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya kursi Allah. Kemudian bagaimana perbandingan kursi Allah dengan arsy Allah? Sama. Kursi Allah jika dibandingkan dengan arsy Allah adalah seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Cincin itulah kursi Allah. Padang pasir yang sangat luas itulah arsy Allah. Semakin kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya arsy Allah, makhluk Allah terbesar, mengalahkan kebesaran Jibril, Mikail, dan lain-lain. Nah, di atas arsy itulah Allah berada. Allah bersemayam. Kata siapa? Kata Allah dan Rasul. Sebelum masuk ilmu filsafat, ilmunya orang-orang Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles, dan seterusnya, masuk ke dunia Islam, maka seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Setelah masuknya ilmu filsafat ke dunia Islam, di mana mereka belajar tentang Tuhan, tetapi pakai otak, pakai akal, pakai nurani, maka apapun kata Al-Quran dan hadis, kalau tidak sesuai dengan otak mereka, logika mereka, nurani mereka, mereka tolak. Mereka tidak terima kalau Tuhan kok ada wujudnya dan berada bersemayam di atas arsy, memiliki kedua tangan, yang kedua tangannya itu dipakai oleh Allah untuk menciptakan Adam. Mereka tak terima, padahal itu firman Allah, itu sabda Nabi SAW, maka ditolak. Mereka menolak ayat biasa, mereka kafir. Nah, yang Muslim kan tidak berani. Muslim menolak ayat kan tidak berani, menolak hadis kan tidak berani. Muslim, maka tidak ditolak, tapi ditakwil. Memang benar Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di arsy, tapi maksud bersemayam itu maksud arsy itu tidak ada keterangan dari Nabi SAW, tidak ada keterangan dari Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya hanya mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, titik. Tidak ada lanjutannya. Saudara, kenapa enggak kita contek apa adanya? Allah bersemayam di atas arsy, titik, selesai. Kenapa mesti dipikir-pikir, ditakwil-takwil? Ya, terimalah apa adanya. Jangan seperti orang Yahudi, jangan seperti orang Nasrani yang hobinya mengutak-atik ayat-ayat Allah. Nah, Rasul dan para sahabat menerima apa adanya. Biarkan Allah berbicara tentang diri. Biarkan Allah berbicara bagaimana sifat-sifat diri. Kita tidak usah ikut campur. Apa kata Allah
selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Inilah Ahlus Sunnah, inilah as-salam, mengumpulkan semua dari kemudian disimpulkan. Berbeda dengan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Mereka memakai satu dalil, membuang dalil yang lain. Satu dalil dipakai, diyakini mati-matian, dalil lain dibuang. Ahlus Sunnah tidak, as-salam tidak. Semua dalil dikumpulkan baru disimpulkan. Setelah mengumpulkan dalil-dalil yang ada, maka mereka memahami ayat ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kan pernah kita bahas dulu bahwa Al-Quran itu turun dalam keadaan bahasa Arab. Maka Al-Quran harus kita pahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jangan kaidah bahasa kita, jangan kaidah bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Inggris. Tidak boleh, harus dengan kaidah bahasa Arab. Karena Al-Quran turun betul-betul bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami betul-betul menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasanya Rasulullah, bahasanya Abu Jahal, betul-betul bahasa Arab. Maka kaidah bahasa Arab harus dipakai. Antum masih ingat barangkali ada orang yang mengatakan iblis itu termasuk malaikat. Kenapa? Karena mereka memahami ayat itu dengan pemahaman bahasa Indonesia. Ketika Allah mengatakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis, para malaikat akhirnya mau sujud kepada Adam kecuali iblis. Lihat, kalau menurut bahasa kita, bahasa Indonesia, para malaikat semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Berarti iblis termasuk malaikat apa bukan? Iya. Kalau menurut kaidah bahasa kita, bahasa Indonesia, murid-murid semua masuk sekolah kecuali si Budi. Budi murid apa bukan? Pasti murid. Ya, semua dosen hadir di acara itu kecuali Pak Ahmad. Pak Ahmad dosen apa bukan? Pasti. Itu kaidah bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab punya kaidah sendiri. Dalam bahasa Arab, istisna itu, perkecualian itu ada kalanya muttasil, ada kalanya munfasil. Ada kalanya nyambung, ada kalanya tidak nyambung. Ya, maka orang Arab sering mengatakan murid-murid masuk sekolah kecuali anjingnya. Ini kalau bahasa kita kan aneh ucapan ini, kalimat ini. Tapi bahasa Arab kan aneh, karena dalam bahasa Arab perkecualian itu bisa nyambung, bisa tidak nyambung. Ini tidak nyambung. Nah, tentang iblis ini perkecualian yang munfasil, bukan yang muttasil. Bahwa para malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis, tidak bisa disimpulkan bahwa iblis pasti malaikat. Bisa malaikat, bisa bukan. Tidak boleh disimpulkan. Sementara datang ayat lain, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih, bahwa iblis itu termasuk jin yang berbuat fasik kepada Allah. Semakin jelas bahwa istisna tadi istisna ghairu muttasil, yang tidak nyambung. Ini contoh. Termasuk ayat Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah kita simpulkan bahwa di mana ada kita di situ ada Allah, berarti kita selalu branding dengan Allah, bersama dengan Allah, berarti disimpulkan Allah ada di mana-mana? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena ini bahasa Arab. Ma'iyah, bersama-sama, itu menurut kaidah bahasa Arab tidak harus nempel, tidak harus bersama. Tapi jauh dikatakan bersama, biasa, itu kaidah bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Ini ucapan yang beredar di tengah-tengah orang Arab. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Maksudnya apa?
Tidak dibawa ikut kami berjalan-jalan, tentu tidak. Bulan tetap di atas. Apa yang bersama kami? Sinarnya, cahayanya, terangnya. Begitu juga ini. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah zat Allah? Tidak. Tapi apa? Pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya. Dimanapun kalian berada, Allah lihat. Dimanapun kalian berada, ngomong apapun Allah dengar. Allah tahu. Itu maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Termasuk ketika ada orang tua yang sedang manjat pohon kurma di Arab, di bawahnya ditinggalkan anaknya menangis ketakutan. Orang tuanya itu, ayahnya itu sering mengatakan, jangan takut nak, aku bersamamu. Padahal kan tidak bersama. Bapaknya di tempat ketinggian, yaitu manjat pohon kurma, sementara anaknya yang masih kecil ini di bawah, tentu tidak bersama. Tapi si ayah ini mengatakan, jangan menangis, jangan takut nak, ayah bersama. Ya. Maka tidak boleh menyimpulkan ayat tadi bahwa Allah berada di mana-mana. Allah fi kulli maqam. Ini sebuah keyakinan yang tidak pernah ada pada diri Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul, 124.000 nabi alaihi wassalatu wassalam, semua sepakat bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Keyakinan ucapan Allah ada di mana-mana itu muncul kira-kira 300 tahun setelah Nabi wafat. Karena ilmu filsafat masuk ke dunia Islam itu kira-kira 300 tahun setelah Nabi wafat. Maka zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman sahabat tabi'in tidak kenal ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat adalah ilmu dunia yang tentu tidak boleh mengatur ilmu agama. Mereka memasukkan ilmu filsafat itu ke dalam Islam. Maka mereka mengenal istilah filsafat Islam. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan, kaum muslimin mulai bodoh. Kaum muslimin mulai tidak paham terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ketika kapan? Ketika ilmu filsafat sudah mulai masuk ke dunia Islam. Karena ilmu filsafat itu ilmu yang meraba-raba, mencari, berpikir, akhirnya ketemu. Meraba, berpikir, mencari, akhirnya ketemu. Bagus apa tidak? Bagus untuk urusan dunia. Mereka berpikir tentang aliran listrik, mereka berpikir burung bisa terbang. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang mirip-mirip sayap burung lalu bisa terbang dan seterusnya? Itu ilmu filsafat, bagus untuk urusan dunia. Akhirnya ditemukan motor, mobil, kereta, pesawat. Karena apa? Karena ilmu filsafat bagus. Menjadi tidak bagus kalau ilmu filsafat itu ngatur Al-Quran, ngatur hadis. Karena Al-Quran dan hadis ilmunya qat'i, ilmunya pasti, bukan raba-raba. Kalau ilmu dunia kan raba-raba, oh salah, oh kita perbaiki, coba ganti begini, oh benar kan? Tapi ini terlalu gede, gimana caranya? Coba kecilin. Tapi kalau kecilin nanti begini, oh nanti begini, akhirnya ketemu. Apakah ilmu agama mau digitukan? Gak bisa. Ilmu agama datang dari Allah Rabbul Alamin, zat yang maha benar, dan Allah memberikan ilmu agama itu sudah jadi 100%. Kita tinggal mengimani, kita tinggal mengamalkan. Jangan dipikir-pikir. Kenapa